Pak, saya mau jagung. Baik. Baik. Jagung kami lezat sekali. Saya sudah berjualan di sini bertahun-tahun. Aduh, lapar sekali. Kemarin Bibi bilang, aku boleh makan setelah selesai kerja. Tapi, aku kan sudah selesai bekerja. Kenapa Nuan Bao masih belum boleh makan? Dasar anak nakal, belum juga menghasilkan uang? Hari ini tak boleh makan. Aduh, mencari uang susah sekali. Nuan Bao, makanlah. Terima kasih Kakek Li, tapi Nuan Bao tak punya uang. Tidak apa-apa, anggap saja kakek yang mentraktirmu. Ambillah. Kalau begitu, Nuan Bao akan meramal untuk kakek, anggap saja ini bayarannya. Kasihan sekali anak ini, anggap saja menemani dia, bermain sejenak. Baik, coba ramalkan untuk kakek. Hehehe. Kakek Li, Hmm? sepertinya Nenek Li tak akan bangun lagi. Dokter pun bilang begitu. Nuan Bao, kamu, Tenang saja Kakek Li, Nuan Bao pasti akan membuat Nenek Li bangun lagi. Mengubah takdir yang telah ditetapkan, layak dihukum mati. Aura ini adalah garis keturunanku. Tapi Zen-Zen dan bayi dalam kandungannya bukankah sudah meninggal? Mungkinkah halo? Ah, istriku sudah bangun. Ya, pasien sudah sadar. Hebat, istriku akhirnya sadar. Nuan Bao, terima kasih. Kakek Li, orang baik pasti mendapat balasan baik. Paman, cepatlah ke rumah sakit, temui Nenek Li, dia sangat merindukan Paman. Baik, baik, istriku sudah sadar. Istriku sudah sadar. sekarang ini siapapun berani meramalkan? Paman, ada aura hitam di atas kepala Paman yang tak kunjung hilang. Hari ini akan terjadi kecelakaan. Kenapa aku merasa ada kedekatan tak biasa dengan anak ini? Anak kecil, apa kau mengutukku? Paman, jam 9 malam ini, jangan sekalipun lewat jalanan Wan. Jalanan Wan adalah rute yang harus kulalui sepulang dari balapan. Bagaimana dia tahu? Mungkin kebetulan? Anak kecil, sudah larut, pulanglah, cari ayah ibumu. Nuan Bao tak punya ayah maupun ibu, hanya kakek. Tapi, kakek pun sudah tiada. Paman, biaya ramalan cuma 19.800 rupiah. Tunggu bertemu Paman lain kali saja, nanti baru ku kembalikan. Harus cepat pulang memasak, kalau tidak Bibi akan memukul Nuan Bao lagi. Bukankah katanya orangnya ada di sini? Ayah, saya dapat kabar sebelumnya, ada seorang gadis kecil di sini yang penampilannya sama persis dengan Zen-Zen kecil. Dulu Zen-Zen, jika saja ia melahirkan anak itu, sekarang sudah berusia 3,5 tahun. Kita akan menyisir seluruh Yishi dan harus menemukan anak itu. Cepat cari. Baik, Paman, Bibi,
Aku sudah pulang. Kenapa baru sekarang kau pulang? Kau ingin membuatku kelaparan? Cepat, masaklah. Ah, manajer Jian dari bank. Dia sudah berkata padaku, dia tahu cara untuk mengambil sertifikat rumah yang kakek titipkan. Di bank, Benarkah? tentu saja. Ah, menurutmu, kakek itu, apa dia sudah pikun? Dia sudah wafat, tak meninggalkan rumah kepada anak dan cucu kandungnya? Malah memberikannya pada anak pungut itu. Jadi maksudmu, manajer Jian, apakah dia benar-benar dapat membantu kita memperoleh sertifikat rumah ini? Tentu saja. Namun ada syarat. Dia mengincar Nuan Bao kita. Kenapa dia menginginkan Nuan Bao? Hei, jangan ikut campur. Kenapa kau terlalu ikut campur? Buat apa banyak ikut campur? Pokoknya sudah kukatakan padamu ya. Aku sudah terima 5.000 yuan darinya. Begitu dia mengeluarkan sertifikat rumah dari bank, kita akan menyerahkan Nuan Bao padanya. Hahaha. Kenapa kurang 100 yuan? Dasar nakal. Apa kau yang di lemariku? Mengambil 100 yuan, ya? Bukan aku. Dia yang mengambil. Aku lihat dia masuk ke kamarmu. Aku tidak mencuri. Aku masuk ke kamar paman dan bibi hanya untuk beres-beres. Tak menyentuh apapun. Jadi kau tak mencuri, ya? Hah? Kalau hari ini kutemukan padamu, aku peringatkan, ya? Akan kuberi pelajaran. Tidak. Hemha? Aku bertanya padamu, apa ini? Masih bilang bukan kamu yang mengambilnya? Di usia semuda ini, sudah belajar mencuri? Bukan Nuan Bao yang mencuri. Ini uang yang Nuan Bao peroleh dari meramal. Itu diberikan seorang paman baik hati. Dasar pembohong, lihat saja, hari ini akan kubereskan kamu. Emheb. Nuan Bao, meramal tidak apa-apa, tapi jangan menggunakan kekuatanmu sembarangan. Jika tidak, orang jahat akan datang mencarimu. Dasar bocah nakal. Akan kubuat kau mencuri. Nuan Bao tidak mencuri. Dasar anak durhaka. Bukannya belajar yang baik, malah belajar mencuri. Mencuri. Bukan Nuan Bao yang mencuri. Nuan Bao tidak mencuri. Aduh, sudahlah. Hanya 200.000 rupiah. Perlu segitunya? Kalau sampai kau melukai anak ini, apa yang akan kau bayar pada manajer Jian sebagai ganti rugi? Hari ini dimaafkan. Tapi kalau terulang lagi, akan kupukul kau sampai mati. MH. Nuan Bao tidak mencuri. Nuan Bao, mencuri itu tidak baik. Paman, Nuan Bao tidak mencuri. Sudah, anak baik tak boleh berbohong. Cepat tidur. Kata kakek, tasbih ini bisa membantuku menemukan ayah dan ibu. Tapi di mana mereka? Kakek, Nuan Bao merindukanmu. Jangan menangis. Nuan Bao tidak menangis. Nuan Bao mendengarkan kakek, tak menangis. Maaf kakek, Nuan Bao benar-benar kesakitan. Aneh sekali, mengapa tiba-tiba hujan? Langit sialan ini. Paman, malam ini pukul 9. Jangan lewat jalanan Wan.
Oh, angin apa yang membawa ayah kemari? Dasar anak durhaka. Sejak adikmu menghilang, kau tak pernah pulang. Lihat dirimu. Apa kau masih hidup seperti manusia? Apa kau pantas membahas hilangnya Zenzen? Dulu, kalau bukan karena kamu memaksa Zenzen menggugurkan bayinya, dia tak akan menghilang. Ibu juga tak akan mengalami kecelakaan saat mencarinya, membuat kakinya cedera. Kakak-kakak pun tak perlu keliling dunia mencari adik mereka. Intinya, selama bertahun-tahun tak ada satu orang pun di keluarga kami yang hidup tenang. Berikut kabar terbaru. Malam ini, pukul 9, di Jalan Nanwan, sebuah mobil hitam kehilangan kendali, menimbulkan kecelakaan beruntun besar. Menurut laporan di lokasi, pengemudi mobil tewas di tempat. Selain itu, pengendara lain, 3 orang tewas, 6 lainnya luka berat dan dilarikan ke rumah sakit, sementara puluhan lainnya mengalami luka ringan. Kemana anak kecil itu pergi? Nak, Paman baik hati. paman baik hati? Panggilan apa itu? Kenapa bocah itu tak meramal lagi? Sekarang jadi pemulung cilik? Paman baik hati, ini kembalianmu. Waktu terakhir meramal hanya 9.900 rupiah. Aku harus mengembalikan 91.000 rupiah. Tapi sekarang aku cuma menjual botol, hanya mendapat 1.000 rupiah. Jangan khawatir, aku akan segera mengumpulkannya untuk mengembalikannya padamu. Tak perlu dikembalikan. Kau menyelamatkan nyawaku. Jangankan 100.000 rupiah. 1 triliun rupiah pun pantas. 1 triliun itu berapa? Tidak bisa. Kakek bilang, sebanyak apapun uang orang lain, itu bukan milik sendiri. Harus mencari uang dengan kemampuan sendiri. Barulah itu milik sendiri. Baiklah, kalau begitu aku terima. Tapi kau telah menyelamatkan nyawaku, aku akan traktir kamu makan. Boleh kan? Waktu terakhir meramal, kamu sudah memberiku upah 9.900 rupiah. Kakek bilang tak boleh menerima hadiah tanpa jasa. Hei, kali ini aku ingin kau meramal lagi untukku. Makan malam ini akan jadi biaya meramal. Bagaimana? Baiklah, Ayo, Tuan, ada kabar soal nona kecil. Cepat katakan, anak itu di mana? Nona kecil dulu diasuh oleh Pramal, kakek yang Jianyue. Namun, setelah kakek yang wafat, pasangan yang Mingjun terus menganiaya nona. Siapkan mobil, berangkat ke rumah keluarga Yang. Baik, Nuan Bao, hari ini Paman ingin mengajakmu makan. Aku ingin kau membantuku menghitung keberadaan adik kandungku yang hilang dan putrinya. maaf Paman. Nuan Bao tak bisa berbuat banyak soal ini. Nuan Bao harus melihat orangnya secara langsung, baru dapat menolongnya. Baiklah, kita makan dulu saja. Sejak kakek tiada, tak ada lagi yang memperlakukanku dengan baik. Masih begitu muda, mengapa sekujur tubuhmu penuh luka? Apakah orang di rumah memperlakukanmu dengan buruk? Anak sebaik ini masih saja diperlakukan sekejam itu. Entah apa yang akan menimpa keponakanku yang belum pernah kutemui, itu. Paman pasti sangat cemas atas hilangnya adik dan keponakan Paman, bukan? Jangan khawatir, Paman. Mereka pasti dilindungi keberuntungan. Zen juga punya kalung ini, sama persis. Nuan Bao, dari mana asal kalung ini? Kakeklah yang memberikannya padaku. Katanya kalung ini bisa melindungiku. Hah? Paman, sudah malam. Aku harus pulang. Tunggu dulu. Kalau ada apa-apa, kau bisa mencariku di alamat ini, atau meneleponku. Hahaha, dia akan segera kembali. Bibi, Ya ampun, Nuan Bao sudah pulang. Ayo, Nuan Bao, lekas, masuk. Sini, cepat letakkan tasnya, serahkan kuncinya pada Bibi. Oh, Manajer Jian, ini Nuan Bao, dari keluarga kami. Aduh, kenapa kau menjauh, Manajer Jian?
Menurutmu si Nuan Bao bagaimana dia di keluarga kami? Agak kurus dan kecil. Hei, kalau dirawat lama-lama juga gemuk. Hahaha. Baiklah, Aduh. Nuan Bao, mulai sekarang, kau ikut Paman Jian ini untuk hidup bahagia. Aku tidak mau pergi. Bukan kau yang menentukan. Rumah ini kini milik kami. Kau anak haram pungutan, mestinya lekas pergi. Nuan Bao. Mulai sekarang, tinggal dengan Paman. Paman akan merawatmu dengan baik. Lepaskan aku tak mau ikut denganmu. Kau orang jahat. Tak apa, Manajer Jian. Kamu, dasar anak haram, berani-beraninya menggigit, kau pikir dirimu anjing? Kau? Aduh. Cucuku tinggal di sini. Apa dia belum mati? Aduh, lihat, dia cuma pura-pura. Kalau begitu, cepat, selagi dia masih linglung, lekas bawa dia ke keluarga Jian. Aduh, Ada apa? aduh. Hei, di mana Nuan Bao? Kalian, cari siapa? Kudengar Pak Tua yang pernah memungut seorang gadis. Dia cucu keluarga Wen yang sempat terpisah dari kami. Tak tahu dia sekarang di mana. Keluarga Wen? Keluarga Wen. Salah satu dari 4 keluarga besar Huaxia. Betul. Tak disangka, Nuan Bao, anak haram ini, rupanya putri keluarga Wen dari Yishi. Oh, soal Nuan Bao. Barusan dijemput oleh Bibi Jauhku, katanya, mau tinggal di desa beberapa hari. Ya, benar, begitu Nuan Bao kembali, kami berdua akan sendiri mengantar Nuan Bao ke keluarga Wen kalian. Dalam 3 hari, aku harus menemuinya. Bagaimana ini, jika dalam 3 hari, gadis bengal itu? Masih gadis bengal. Gadis bengal, apa kau sudah bosan hidup? Kalau kita menyinggung keluarga Wen, kita semua bakal habis. Tapi kita tak tahu, kemana si Dewi keberuntungan itu pergi? Kalau dia tak mau pulang, bagaimana? Jangan khawatir. Barang-barang Pak Tua masih di sini. Dia pasti kembali. Minta seseorang memantau pasangan yang Mingjun. Mereka berbohong. Baik, Pak. Ayah, soal ini perlu beritahu Xiao Bei? Dia selalu malas, serta ceroboh. Sebaiknya tunggu sampai kita temukan Nuan Bao, baru beritahu dia. Nak? Ada apa, Nak? Paman, akhirnya paman datang. Oh, Nak. Presiden Wen, setelah memeriksa Nuan Bao tadi, kami mendapati luka di dahinya bukan hanya parah, tapi juga ada banyak bekas luka lama di tubuhnya, seolah ia sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sialan. Nuan Bao, Paman, keluargamu menyakitimu lagi? Paman, bolehkah Paman menampung Nuan Bao beberapa hari? Nuan Bao bisa melakukan apapun, bisa mencuci, memasak, serta pekerjaan rumah lainnya. Kamu tak perlu melakukan itu. Anggap saja, ini rumahmu sendiri. Terima kasih, Paman. Paman, aku mau pulang sebentar. Kau masih mau pulang? Bukan, Paman ini barang yang kakek tinggalkan untukku. Aku belum mengambilnya lagi. Baiklah, Paman akan mengantarmu. Kan sudah kubilang, aku mencarinya di tempat dia biasa berjualan, tapi dia tak ada di sana. Aduh, bagaimana sekarang?
3 hari hampir tiba. Kalau kita tak menemukan anak kurang ajar itu, bukan? Dewi keberuntungan itu, orang-orang keluarga Wen itu, pasti akan menyeret kita berdua ke dalam masalah besar. Anak ini benar-benar membawa sial bagi kita. Aduh, syukurlah ada perlindungan dewa. Syukur, tak kurang satu anggota tubuh pun. Nuan Bao, dulu paman dan bibi pernah memukulmu? Semua itu demi kau agar kau jadi lebih baik. Nanti setelah kau pindah ke rumah baru, jangan sekali-kali bilang paman dan bibi memukulmu, ya? Lupakan saja. Nuan Bao, mulai sekarang tinggallah dengan paman. Paman pasti menjagamu baik-baik. Aku tak mau ikut manajer Jian. Paman, bibi, kalian tak boleh menjualku lagi pada orang lain. Aku sudah menyerahkan diriku kepada Paman Wen. Mulai sekarang, Nuan Bao ikut denganku. Dia tak ada urusan lagi dengan kalian berdua, paman dan bibi yang tak berhati nurani ini. Apa maksudmu ikut denganmu? Nuan Bao ini milik keluarga yang merawatnya dari kecil sampai dewasa dengan susah payah. Kau ini siapa? Berani-beraninya mau membawa Nuan Bao? Bocah kurang ajar? Kesini. Aduh, kesini. Nuan Bao, ayo antar paman ambil barang-barangmu. Mari pergi. Aduh, celaka. Kenapa kita harus bertemu orang seseram ini? Cepat hubungi keluarga Wen, bilang Nuan Bao sudah pulang, tapi sebentar lagi dia bakal dibawa kabur oleh para penculik. Ayo pergi. Baiklah. Ayo pergi. Hei, Nuan Bao. Jangan pergi. Keluargamu akan segera menjemputmu. Paman Wen, cepat pergi. Paman itu menakutkan. Nuan Bao, pejamkan matamu, tutup telingamu, tunggu sebentar, paman. Kenapa pukul orang lagi? Tolong. Penjual manusia ini memukul. Kau percaya tidak? Begitu keluarganya datang, mereka takkan membiarkanmu. Baik, aku tunggu di sini. Aku mau lihat keluarga Nuan Bao yang kalian sebut itu. Sehebat apa mereka? Hamhat, Jalan. Nanti, begitu keluarga Wen datang, kita timpakan semua soal penyiksaan Nuan Bao ini kepada orang ini, biar dia merasakan akibatnya. Ayah, kakak pertama, kedua, ketiga. Kenapa kalian kesini? tak kusangka gadis menyebalkan yang dia bawa pulang itu, rupanya juga anggota keluarga Wen. Nuan Bao, Nuan Bao, ini kakekmu. Kamu masih ingat kakek? Aduh, Nuan Bao dan ibumu. Sangat mirip. Kakek, dia putri Zhen Zhen, keponakan kandungku? Betul. Nuan Bao dan Zhen Zhen semasa kecil sangat mirip. Mengapa aku tak ingat sama sekali? Bukan salahmu. Pernah suatu masa ketika Zhen Zhen masih kecil, kesehatannya buruk, saking kurusnya, tubuhnya sampai tak berbentuk, waktu itu kamu pun masih kecil, jadi wajar bila kamu tak mengingatnya. Nuan Bao, kakek akan mengajakmu pulang, mau? benarkah kau kakekku? Kakek tidak akan menjualku kan? Siapa yang berani menjual Nuan Bao kita? Katakan saja, paman sulungmu yang akan menyelesaikannya. Mereka mau menjualku pada paman jahat. Mereka memukulku karena aku menolak. Kalian sungguh berani. Berani-beraninya menjual cucuku Nuan Bao, keturunan keluarga Wen. Salah paham. Salah paham. Mana mungkin kami menjual Nuan Bao? Kami begitu mencintainya hingga tak sempat mengurus hal lain. Ya, betul sekali. Kami biasanya memberinya makanan dan minuman yang lezat untuk Nuan Bao. Menyayanginya? Maksudmu mengurungnya di balkon sesempit itu? Menyayanginya? Maksudmu memukulnya sampai tak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh? Bu, bukan, Kak, kami. Cari mati. Hari ini akan kubuat kalian membayar seluruh utang kalian pada Nuan Bao. Sebagaimana kalian menindas Nuan Bao, akan kubalas 100 kali lipat. Nuan Bao, kumohon. Tolong aku. Tolong demi aku. Serta kakekmu. Tolonglah, maafkan aku. Kakek berkata, lebih baik memaafkan orang lain bila bisa. Ampuni mereka kali ini saja. Kakek, lepaskan mereka. Aku tidak mau Qian Bao bernasib sepertiku. Tanpa ayah dan ibu di sisinya. Kakek dan nenek, para paman, akan selalu mendampingi Nuan Bao nanti. Nuan Bao, mari pulang. Aduh, sudah kuduga, bocah sial ini cuma pembawa onar. Dia datang hanya untuk menyusahkan kita. Jangan gerak. Aduh, sakit. Kenapa selalu memukulku sih?
Selamat datang kembali, Nona kecil. Letakkan di sini, hati-hati. Cepat ke sini, sapu ini. Terlalu kotor. Ah, Liang. Sedang sibuk apa kalian? Hari ini, Nona muda pulang, Tuan menugasi kami merapikan kamar Nona muda, agar ia bisa menempatinya. Itu sungguh kabar baik bagi keluarga Wen. Cepat bekerja. Wen Yizhen benar-benar tak tahu malu, tak tahu dengan siapa dia bergaul sampai hamil. Sekarang anak di luar nikah tanpa ayah yang jelas ini, benar-benar mau kembali? Kamu. Tapi walau dia menyandang gelar cucu perempuan keluarga Wen, apa gunanya? Cuma gadis kampung. Keksin, nanti saat bertemu adik, harus sopan, mengerti. Semakin baik sikap putriku Keksin, kian menonjolkan betapa rendahnya harga diri gadis kampung itu. Ibu, aku tak suka adik. Kalau ada adik, kakek besar, dan para paman, apakah mereka tak akan menyukaiku lagi? Tentu tidak. Gadis kecil kami Keksin yang sangat menggemaskan. Siapa yang tak suka? Paman besar, kakak sulung, kakak kedua, adik ketiga, adik keempat. Ya ampun, ini pasti putri Zhen, ya? Selama bertahun-tahun pasti sangat menderita. Nuan Bao, ini istri dan putri paman ibumu. Sapa mereka bibi paman ibumu dan kakak sepupumu. Bibi paman ibu, kakak sepupu. Kau bukan adikku. Dasar anak nakal, aku terlalu memanjakanmu. Benar kan? Apa yang kau omongkan? Para paman, Keksin masih kecil. Dia belum paham. Saya mewakilinya minta maaf kepada Nuan Bao. Tak apa. Nuan Bao pintar sekali. Keksin, bukankah kau sudah menyiapkan hadiah untuk adikmu? Cepat ambilkan. Terima kasih kakak. Kakak, ini simpul keberuntungan yang kubuat sendiri. Semoga melindungimu, agar selalu aman dan tentram. Aku tak mau barang kotor itu. Tanganmu penuh luka karena dingin, jorok sekali. Menjauh dariku. Menjauh dariku. Kalau tak mau, ya sudah. Nuan Bao, kemarilah ke paman. Nuan Bao bagian dari keluarga Wen. Ini rumah keluarga Wen. Kalau ada yang harus menyingkir, kamulah orangnya. Serahkan padaku, serahkan. Keksin masih kecil, belum tahu bagaimana menghargainya, sementara aku sangat menyukainya. Gantungan keberuntungan ini, Nuan Bao, kalau kau tak keberatan, bisakah ini diberikan kepada bibi ipar sepupu? Aku tak keberatan, asal bibi ipar senang saja. Kakak tidak menyukai ini, nanti akan kuberi yang lain padanya. Tak perlu Nuan Bao yang memberi. Selama bertahun-tahun, Wen Keksin sudah mengambil dari keluarga Wen banyak barang berharga, meski marganya juga Wen, namun Wen di namanya bukan Wen sedara dengan kami. Nuan Bao, mari naik ke lantai 2 lihat kamarmu bagaimana. Iya. Kakak ipar sepupu, bertahun-tahun kau membawa Wen Keksin masuk ke keluarga Wen, apa maksudmu sesungguhnya? Kami semua sudah paham, demi kasunian kami tetap menanggung kalian berdua selama ini. Namun mulai hari ini, cukup sampai sini. Sialan. Mama, kenapa paman-paman tidak sayang Keksin lagi? Keksin, Nuan Bao baru saja pulang. Para paman, lebih condong ke Nuan Bao itu wajar, nanti juga akan membaik. Mama, aku tak mau adik perempuan itu. Aku tidak menyukainya. Mama, bisa kau usir dia? Aku tidak ingin dia di sini. Keksin, Mama pasti akan menemukan cara. Bertahan dulu ya. Ini kamarku. Nuan Bao suka? Suka. Ini pertama kalinya Nuan Bao punya kamar sendiri. Akhirnya Nuan Bao tidak perlu tidur di balkon lagi. Nanti, keluarga Wen sepenuhnya milik Nuan Bao. Kamu mau tidur dimanapun boleh. Nuan Bao, ini kamar yang disiapkan nenekmu. Bahkan sebelum kamu lahir, dulu Zhen sangat yakin bahwa dia akan melahirkan anak perempuan, jadi nenekmu sudah menyiapkan kamar putri ini terlebih dahulu. Sekarang hampir 4 tahun telah berlalu, dan akhirnya menyambut pemilik kecilnya. Lalu, di mana nenek? Besok aku akan mengajakmu menemui nenek. Baik. Xiao Bei, sekarang sudah malam. Bukankah seharusnya kau kembali ke Xiang Yuan? Benar juga, kalau begitu, aku bawa Nuan Bao dulu. Hei. Hei, kenapa kalian menatapku begitu?
Aku yang pertama menemukan Nuan Bao, seharusnya dia ikut aku. Ayo, 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 ayo. Mau cari masalah? Kalau saja kau membawa Nuan Bao pulang lebih awal, bukankah kita keluarga sudah berkumpul sejak dulu? Kalau begitu, aku pindah kembali ke sini. Pokoknya, dimanapun Nuan Bao, aku akan ada di sana. Hei, aku juga. Aku juga akan memindahkan pekerjaanku ke sini. Nanti aku akan pulang dan tinggal di rumah. Kalau begitu, aku juga akan pulang. Khususnya untuk menemani ayah. Aduh, memangnya aku perlu ditemani kamu? Sekarang, aku sudah cukup ditemani Nuan Bao. Baiklah, ayo turun makan. Ayo. Wah, semuanya lagi makan. Oh, kamu tinggal di sini, ya? Makan dulu saja. Hei, Nuan Bao kita doyan udang. Ya. Kalau begitu kakek akan meminta Koki memasak udang untukmu setiap hari. Baik. Kakak juga makan. Aku tak mau makan apapun yang kamu ambilkan. Tidak sopan. Paman besar, Kesin tidak sengaja. Dia memang tak suka udang. Oh, kalau begitu aku makan sendiri. Udang selezat ini, kakak tidak mau makan. Sayang sekali. Mama, aku juga mau udang. Aku juga mau. Aku juga mau. Baik, baik. Mama ambilkan. Ah, udangnya sudah habis, kakak ipar. Kalau Kesin mau makan, jangan buang yang jatuh ke lantai. Aku juga ingin makan udang. Sudah, Kesin. Kenapa ribut? Itu cuma seekor udang. Nanti aku belikan saja di rumah. Xiao Bei, Kesin itu masih anak-anak. Kenapa kamu perhitungan dengan anak kecil? Sunian juga akan segera pulang dari dinas. Rumah juga tidak boleh kosong. Minjia, kau bawa Kesin pulang saja. Baik. Sayang, jangan menangis. Mama pasti akan memperjuangkan keadilan untukmu. Anak haram, anak luar nikah. Berani-beraninya membuat putriku menangis. Tunggu saja. Sayang, benda kotor seperti itu, memang sebaiknya kita tidak menginginkannya. Ayo, Mama akan membelikanmu baju baru. Jangan menangis lagi, ya. Paman besar, Bibi ipar jelas tak suka jimat keberuntunganku. Kenapa mesti bilang suka? Karena Nuan Bao adalah putri kecil kami, mereka ingin menyenangkan kami, jadi di depan kami, mereka harus berpura-pura amat menyukai Nuan Bao. Jadi orang dewasa memang melelahkan ya? Nuan Bao, apakah kamu sedih? Tidak. Kakek bilang aku bukan selembar rupiah. Tak mungkin disukai semua orang. Lagi pula, sekarang aku disukai banyak orang. Sudah sangat senang. Nuan Bao benar. Tak perlu bersedih terhadap orang yang tak penting. Lalu, Nuan Bao, terima kasih telah kembali kepada kami. Memiliki keluarga itu sungguh menyenangkan. Tapi, Bibi ipar membuang jimat keberuntungan itu setara dengan membuang keselamatan juga. Nanti bisa timbul sedikit masalah. Wen Yizhen benar-benar tak tahu malu. Dan bahkan menjebakku. Dulu, kalau bukan karena dia campur tangan, seharusnya aku menikah dengan Wen Yidong dan tak mungkin menikah dengan Wen Sunyang dari cabang keluarga itu. Dia menghancurkan jalanku menuju kekayaan. Sekarang putrinya berani menindas putriku. Maka jangan salahkan aku kalau bersikap galak. Hanya seorang anak kecil tak perlu membuatmu semarah ini. Ayo, ku temani kau jalan-jalan cari hiburan. Ayo. Bibi ipar membuang jimat keselamatan, itu sama saja membuang keselamatan. Pasti akan timbul sedikit masalah. Jadi masalah kecil yang Nuan Bao maksud, ternyata masalahnya yang kecil ini, ya? Baru Sanding Minjia baru saja menelepon, katanya dia terjatuh dan kakinya patah. Menurutmu, apakah Nuan Bao kita memiliki kemampuan khusus? Dia bisa meramal. Dulu dia sudah meramalkan kalau aku akan celaka di jalanan Wan. Untung aku menuruti Nuan Bao dan lolos dari kecelakaan besar itu. Nuan Bao kita ini memang istimewa. Tadi aku juga sudah memeriksa Nuan Bao. Selain beberapa luka di tubuhnya, tak ada keanehan lain. Asalkan Nuan Bao kita baik-baik saja, yang lain tak penting. Sejak saat itu, si domba kecil dan si babi kecil hidup bahagia. Paman ketiga, ibu saya orang seperti apa ya?
Nah, Nuan Bao, ibumu cantik kan? Jadi ini yang ibu tinggalkan untukku. Nuan Bao, walaupun ibumu tak ada di sampingmu, namun dia amat menyayangimu. Sejak awal, kondisi fisik Zen sama sekali pun tak cocok untuk melahirkan. Namun demi bayi ini, ia tetap bersikeras. Bahkan rela meninggalkan rumah. Nuan Bao tahu mama menyayangiku, aku juga menyayanginya. Paman ketiga, kalau aku pulang, apakah mama juga akan pulang? Paman ketiga, apa mama sudah pergi ke surga seperti kakek? Sebelum kami menemukan Nuan Bao, kami semua yakin Zen belum meninggal, dia hanya tersesat. Namun setelah menemukan Nuan Bao, sepertinya kami tak dapat lagi membohongi diri sendiri. Zen begitu menyayangi bayi dalam kandungannya, mana mungkin ia meninggalkan Nuan Bao. Hanya ada satu kemungkinan. Ia mengalami kecelakaan. Tenang saja, Nuan Bao. Bagaimanapun, kami semua akan selalu di sisimu. Sudah larut malam, kita pun harus tidur. Besok kita harus bangun pagi-pagi untuk menjemput nenek, ya? Tapi nenek tak menyukaiku, lalu bagaimana? Tidak mungkin. Nuan Bao kita kan manis sekali, siapa yang tak akan menyukainya? Kalau begitu, orang itu saja yang tak paham. Kita tak usah menanggapi orang yang tak mengerti. Sudah, ayo tidur ya. Selamat malam. Selamat malam. Astaga, acara sebesar ini. Ya ampun. Lihat gadis kecil itu, jepit rambut di kepalanya harganya setara sebuah apartemen di pusat kota. Inilah putri sebenarnya ya. Paman pertama, semua orang memandang Nuan Bao. Tentu saja, mereka semua iri padamu. Nuan Bao punya kakek, nenek, dan 4 paman yang menyayangiku. Mereka iri karena Nuan Bao dicintai begitu banyak orang. Nuan Bao, kelak akan lebih banyak orang yang menyukaimu. Pak Wen, Dokter, bagaimana kondisi istri saya? selama bertahun-tahun ini, kondisi nyonya masih cukup stabil. Hanya saja, kaki yang cedera. Masih nyeri saat cuaca hujan. Paman, apakah kaki nenek cedera? Setelah ibumu menghilang, nenek mencarinya dengan mobil, tak sengaja mengalami kecelakaan. Karena itu, kakinya jadi menderita penyakit kronis. Paman sulung, jangan cemas. Aku pasti akan menyembuhkan nenek. Nuan Bao, nantinya ketika kau bertemu nenek, nenek mungkin akan sangat gembira. Jangan takut, mengerti? Chuyuan. Ibu. Ibu? Kalian tenang saja. Sebelum aku bertemu Zen, aku tak akan mati. Nenek. Ibu? Chuyuan, jangan terbawa emosi. Paman Agung, aku mau turun. Sayang, Nenek, ini aku, Nuan Bao. Nuan Bao? Nuan Bao. Nuan Baoku akhirnya pulang. Kesayanganku akhirnya pulang. Sayang, Jangan menangis. Nenek, jangan menangis. tidak tak menangis. Nenek senang. Nenek tak menangis lagi. Nenek senang. Nenek sangat gembira. Kesayanganku akhirnya pulang. Nenek, mulai sekarang Nuan Bao akan menggantikan mama menemani nenek. Baiklah. Sayang, Sudah. Jangan menakuti si sayang. aku dan si sayang sedang bermesra. Kenapa kau, orang tua, malah mengganggu? Cepat rapikan barang-barangku, lalu bersiap pulang. Seorang anak dengan asal-usul tak jelas, pantaskah jadi putri kecil keluarga Wen? Apa omong kosong yang kau katakan? Apa aku salah bicara? Memang dia anak tanpa ayah yang jelas. Semua orang bilang Wen Yizhen itu polos dan suci. Namun di usia 20 tahun sudah berhubungan dengan pria, hingga hamil. Benar-benar tak tahu malu dan rendah. Ding Minjia. Kenapa kau membentakku? Kenapa kau membentak aku? Aku tak salah bicara. Toh, setiap kali aku melihat anak tidak sah itu, aku jadi tidak nyaman.
Mungkin luka kakiku ini karena dia. Kamu sungguh tidak masuk akal. Jelas-jelas kau sendiri yang terjatuh dari tangga. Kenapa menuduh Nuan Bao? Mengapa tak boleh menyalahkannya? Pagi tadi, begitu aku melihat anak tidak sah ini, kakiku langsung terluka. Dia benar-benar pembawa sial bagiku. Bahkan bagi Xin Xin juga. Mungkin kematian Wen Yizhen juga karena dia, kelak, dia pun akan terus membawa sial bagi keluarga Wen. Diam kau, Ding Minjia. Kau benar-benar gila. Ayah, Ibu, jangan bertengkar terus. Tak boleh, tak boleh. Karena kakimu terluka, jadi sulit merawat Xin Xin. Besok akan kukirim dia ke rumah tua. Aku tak mau. Kakek dan paman-paman tak suka lagi pada Keksin. Aku tidak mau pergi. Mana mungkin? Kamu harus memberi para paman sedikit waktu saja. Asal kau akur dengan Nuan Bao, mereka pasti akan menyukaimu. Wen Sunyan, kau anggap Keksin itu apa? Mainan yang cuma tersenyum untuk anak tidak sah itu? Memangnya dia layak? Xin Xin, jadilah anak baik, tinggallah di rumah tua beberapa hari. Nanti setelah pulang, ayah akan mengajakmu ke taman hiburan. Setuju? Baik. Kalau kamu masih mau hidup mewah, jaga ucapanmu. Bukan, kau. Xin Xin, setibanya di rumah tua, harus bersikap baik. Sedang Nuan Bao itu, kalau kau tak suka padanya, hindari saja. Jangan ribut dengannya. Paham? Ibu cuma khawatir kau dirugikan. Aku takkan pernah dirugikan. Si Nuan Bao itu membuat ayah dan ibu bertengkar. Aku pasti akan memberi dia pelajaran. SST. Bayinya mirip sekali dengan Jinchen. Melihatnya, aku teringat Jinchen sewaktu kecil. Xiaodong, katamu adikmu sudah melahirkan bayi. Namun bayinya tidak bersamanya. Dia? Apakah dia telah tiada? Ibu, selama bertahun-tahun, kami terus mencari Jinchen. Namun belum juga menemukannya. Selama ia belum ditemukan, aku yakin dia pasti masih hidup di dunia ini. Kalung ini adalah kalung yang dulu dipakai Jinchen. Jinchen, kalungmu bersinar. Manik-manik Buddha ini diberikan kepadaku oleh ayah anak ini. Kalau manik-manik Buddha ini menyala, itu berarti Jin Yan mungkin sedang dalam kesulitan. Dia satu-satunya anakku dengannya, aku tak bisa membiarkannya tertimpa kesulitan. Ada apa? Kakak, aku ingin pindah dari kediaman Wen ke Xiangyuan. Dulu Jinchen baru saja pindah, beberapa hari kemudian dia menghilang. Sekarang manik-manik Buddha ini menyala lagi, jangan-jangan akan terjadi hal buruk lagi. Nuan Bao, seru ya? Seru. Nuan Bao, gelang rosario kecil di pergelanganmu kelihatannya cukup misterius. Bolehkah paman besar meminjamnya untuk mempelajarinya beberapa hari? Hanya untuk paman. Nuan Bao, apa kau tak takut paman besar akan mengambilnya untuk diri paman? Barangku juga milik paman besar. Anak pintar. Itu napas naga. Lebih dari 3 tahun berlalu, kau akhirnya muncul. Tampaknya, seseorang telah membebaskan Liontin Cahaya Naga, serta membuka aura klan naga. Tak heran, kala itu Liontin Cahaya Naga tak ditemukan pada Wen Yizhen. Rupanya tersembunyi pada putrinya. Segeralah ke kota Yi, bawa orangnya serta Liontin Cahaya Naga itu kemari. Baik. Bibi kedua telah pulang. Ya. Kaki Minjia cedera, tidak leluasa menjaga Xin Xin. Kupikir, bisakah Xin Xin tinggal saja di keluarga Wen, supaya ia punya teman bermain bersama Nuan Bao. Baiklah.
Kakak, apa kau curiga? Zen menghilang karena kalung ini? Benarkah? Aku tidak tahu. Namun kalung ini pasti menyimpan rahasia yang tak banyak orang ketahui. Saat itu, Zen lenyap selama 3 bulan. Saat kembali, dia memakai kalung ini. Ketika ia menghilang lagi, ia tak pernah kembali. Sekarang kalung ini muncul di Nuan Bao. Aku telah mencoba segala cara, namun tak menemukan apapun yang aneh. Apa mungkin aku keliru? Belum tentu. Tasbih ini memang punya kekuatan yang sungguh ajaib. Apapun cara yang kupakai, tetap tak bisa kubuka. Rasanya seperti memiliki perisai yang tak tertembus, tak ada yang bisa melukainya. Kakak, apa yang kau pikirkan? Aku tengah memikirkan, mungkin kalung ini ada kaitannya dengan ayah kandung Nuan Bao. Keistimewaan di tubuh Nuan Bao barangkali diwarisi dari ayahnya. Nuan Bao sedang menggambar, ya? Paman besar, aku lagi menggambar jimat. Setelah jadi, nenek bisa memakannya. Dimakan? Nuan Bao, tasbih ini luar biasa. Mulai sekarang, kau tak boleh melepasnya lagi. Mengerti? Mengerti? Tuanku, saat itu luka Anda belum pulih sepenuhnya. Anda tak boleh lagi memakai kekuatan supranatural. Zhuguang Longzhui telah muncul, Tuan Muda pasti akan baik-baik saja. Aku sudah membuat Zen dan putra kita menanti selama 4 tahun. Cedera ini bukan apa-apa. Nenek, minum obat ini kaki nenek akan pulih. Selama Nuan Bao menemani nenek, tidak apa-apa jika kaki nenek tak sembuh. Kaki nenek pasti akan pulih. Nenek, jangan minum itu. Dia menaruh sesuatu yang buruk di dalamnya. Ada apa? Dia menaruh sesuatu yang buruk di dalamnya. Dia pasti berniat mencelakai nenek. Aku tidak meracuninya. Wen Kexin, apa kau kebanyakan menonton drama televisi hingga pikiranmu kacau? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia memasukkan sesuatu ke dalamnya. Kalau kalian tak percaya, tanya saja padanya. Paman Agung percaya padamu, Nuan Bao. Kamu tak akan meracuni atau menyakiti siapapun. Katakan pada semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Aku cuma menambahkan sedikit kertas jimat ke dalam ramuan dan setetes darahku. Darahku amat manjur. Kaki nenek pasti pulih setelah meminumnya. Paman Agung, aku sedang menggambar kertas jimat. Setelah selesai, bisa diberikan kepada nenek untuk dimakan. Nuan Bao, yang kau bilang tadi mau menggambar sesuatu untuk nenek makan? Ini yang kau maksud? Darah. Tangannya terluka. Sakit tidak, sayang? Nenek, tak sakit kok. Bocah bodoh. Bagaimana bisa demi nenek? Kau melukai tanganmu sendiri? Apa yang kukatakan memang benar. Kaki nenek bakal sembuh setelah minum obat ini. Kalian percaya padaku kan? Nenek percaya padamu. Bu, bagaimana rasanya? Aduh. Rasanya kakiku seperti bisa digerakkan. Aduh. Perlahan, perlahan.
Baiklah, aku sudah berdiri. Aduh Nuan Bao, kau benar-benar malaikat penjaga nenek. Syukurlah, akhirnya kaki ibu pulih. Sekarang lihat bagaimana kau akan bermain. Kakak, kenapa kau menendang legoku sampai rusak? Kau harus minta maaf padaku. Tidak mau. Dasar anak haram. Semua ini gara-gara kau. Ayah dan ibu bertengkar. Semua ini gara-gara kau. Mereka tak menyukaiku lagi. Aku bukan anak haram. Aku putri, Ibu. Kau memang anak haram. Ibumu juga bukan orang baik. Jangan hina ibuku. Kau anak haram. Berani mendorongku? Akan kuberitahu anak haram ini. Ibu bilang, semua di sini kelak akan jadi milikku. Cepat enyah dari sini. Anak haram ini menggigitku. Akan kuberitahu ibu, biar dia balas dendam untukku. Cukup. Siapa yang mengajarimu kata-kata ini? Nuan Bao, jangan takut. Kakek tidak akan memarahimu. Kalian semua menggangguku. Kalian semua jahat. Aku mau ibu. Astaga, bocah bandel berani menggigitmu. Dia memang anak di luar nikah yang tak terurus. Cukup. Karena engkau di rumah sering menyebutnya anak di luar nikah, hari ini Sin di rumah tua menyebut Nuan Bao begitu. Memang begitu. Ayah kandungnya memang tak diketahui. Ding Minjia, apa kau tak punya otak? Siapapun ayah Nuan Bao, bahkan bila ayah kandungnya seorang penjahat, seorang gelandangan, selama dia putri Wen Yizhen, dia tetap putri kecil keluarga Wen. Sama-sama perempuan, mengapa Wen Yizhen lahir dengan segalanya, sedangkan aku harus terus menyenangkan hati, dan selalu di bawahnya? Aku tak peduli motif tersembunyimu. Besok, kau dan Sin ikut denganku ke rumah tua dan minta maaf. Aku tak mau, aku tak salah. Nuan Bao memang bocah liar. Dia pembawa sial. Dia datang untuk menyingkirkanku. Kaki ibu juga karenanya. Baiklah, aku paham. Aku akan bicara baik-baik dengan Sin. Sin, besok kita ikut ibu ke keluarga Wen untuk minta maaf dulu ya. Nanti ibu akan membalaskan dendammu, oke? Oke. Nuan Bao, lain kali paman-paman akan mengajakmu bermain, mau? Mengajakmu jalan-jalan, ke taman hiburan, naik roller coaster, naik komedi putar. Paman dan Bibi, saya tahu Sin dan Nuan Bao sedang berselisih. Ini, saya sengaja membawa Sin ke sini untuk meminta maaf pada Nuan Bao. Maaf. Nuan Bao tidak mau memaafkan kakak. Saya tahu, kalian berdua punya sedikit perselisihan. Tapi, namanya juga anak-anak, cekcok kecil itu wajar. Nuan Bao agak sensitif, kakak bahkan tak menyalahkanmu karena sudah menggigitnya. Apa maksud ucapanmu? Bibi tak bermaksud apapun. Saya paham Sin kemarin terbawa emosi dan sempat bertengkar dengan Nuan Bao. Tapi bukankah Sin juga digigit? Saya membawa Sin ke sini untuk meminta maaf, maka bukankah Nuan Bao juga harus meminta maaf kepada Sin? Kakaklah yang keliru. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Tapi kau menggigit kakak, bukan? Aku menggigit kakak karena dia memaki aku dan mama. Ia juga mendorongku. Aku tak salah bicara. Kau memang nakal, anak haram. Wen Kexin, apa yang kau bicarakan itu omong kosong? Cepat minta maaf pada Nuan Bao. Kak Sunian, putri kalian menyebut orang anak haram. Itukah yang sengaja kalian ajarkan? Kalau kalian meremehkan kami, maka tak perlu lagi ada hubungan. Zhao Bei, ini hanya salah paham. Aku juga tak tahu dari mana Sin belajar kata-kata itu. Benar, mana mungkin kami mengajari Sin hal seperti itu. Pasti ada yang menghasutnya. Dulu ketika Zen hilang, alasan kalian mengirim putri kalian ke sini, aku tak mau banyak bicara. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah sangat baik kepada kalian. Mulai sekarang, urus diri kalian sendiri. Aduh, Bibi. Ini cuma perselisihan kecil antar anak-anak. Cukup. Aku yang tak mendidik mereka dengan baik. Aku janji tak akan terulang lagi. Sin, kita pulang. Aduh, Sunian. Sunian, tunggu. Apa yang kau lakukan? Sunian. Kali ini aku benar-benar sadar salahku. Aku akan pergi meminta maaf pada paman dan bibi. Tidak perlu. Jangan ganggu mereka lagi, supaya tak mengotori mata mereka. Wen Sunian, semua ini kulakukan demi siapa? Bukankah demi kau dan Sin? Jangan tak tahu berterima kasih. Demi aku? Lebih baik kau bilang demi kehormatan dan kekayaanmu sendiri. Ding Minjia, kau sampai sekarang masih tak sadar salahmu? Sudahlah.
Tak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kita cerai saja. Ayo kita cerai. Sin, jangan menangis, ya. Wen Sunyan, kau ingin menceraikanku? Kau sudah gila? Aku enggan bicara denganmu. Kita bertemu saja di kantor catatan sipil. Wen Sunyan, berhenti. Hentikan sekarang. Hei, Ayuan. Tolong carikan orang yang dulu mengadopsi Nuan Bao. Aku ingin melihat anak haram ini sebenarnya dari mana dia berasal. Wen Sunyan. Ini semua salahmu. Ayah dan ibu tak mau aku lagi. Nuan Bao, tak usah pedulikan dia. Om kecilmu akan mengajakmu jalan-jalan. Oke? Ayo pergi. Saat itu jejaknya menghilang di sini. Sayangnya tak pernah ditemukan lagi. Zen, aku mengecewakanmu. Zen, aku pasti akan menjemputmu nanti. Ayah, ibu, dan kakak-kakakku pasti tak akan mengizinkanku pergi bersamamu. Tapi aku yakin mereka akan menyukaimu. Aku dan bayi akan menunggumu pulang ke keluarga Wen. Baik. Kalau begitu, aku pergi. Zen, anak kita seharusnya sudah sebesar ini, ya. Mau makan apa hari ini? Paman akan membelikannya. Aku mau makan tanggulu. Baiklah, tunggu paman di sini. Paman akan membelikannya. Cepat, telepon ambulans. Sepertinya ini serangan jantung. Aku khawatir sudah terlambat. Kakek, ada nomor keluarga yang bisa dihubungi? Bagaimana ini? Telepon saja. Ini, anak siapa ya? Hei, apa yang dilakukan anak ini? Benda apa ini? Astaga, kakek ini benar-benar selamat. Cepat, bantu. Nak, terima kasih. Sama-sama. Kakekku berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun kuil. Nak, siapa namamu? Nuan Bao, kamu di mana? Pamanku sedang mencariku. Sampai jumpa, Kek. Benar, dia Putri Jinyan dan Wen Yizhen. Anak perempuan harus membayar utang ayahnya, saatnya membalas dendam atas mata ini. Pelan saja. Apa ini? Paman kecil, bola ini bercahaya. Nuo Bao? Kakak Nuo Bao lenyap. Kita harus lekas menutup seluruh taman ini. Kemana perginya paman kecilku? Paman, apakah paman melihat paman kecilku? Dia tinggi serta tampan. Sudah lebih dari 3 tahun. Akhirnya aku temukanmu. Sudah lama paman mencariku? Untuk apa paman mencariku? Mencarimu untuk menagih hutang lama. Matamu benar-benar tak ternilai harganya.
Jika diambil, Tuan pasti akan sangat menyukainya. Utang kalian berdua, ayah dan anak, padaku, saatnya dilunasi. Ayah. Paman ini adalah seekor naga emas besar. Apakah dia ayahku? Mengapa aku merasa bocah ini tak asing? Kau? Ternyata kau, Imyan, melihatku masih hidup, apa kau kaget? 4 tahun sudah? Dendam atas kebutaan mataku ini akan kutagih darimu hari ini. Terlalu sombong. Semangat Paman Naga Emas. Paman Naga Emas luar biasa. Nak, kau tak apa-apa. Nuan Bau baik-baik saja, tapi paman monster bermata buta itu kabur. Nak, pulanglah lebih cepat, temui ayah dan ibumu. Paman naga emas besar luar biasa. Naga emas yang muncul di belakang tadi keren sekali. Nuan Bau? Nuan Bau, kemana saja kau? Kau bikin paman ketakutan? Ada yang tak nyaman? Paman kecil, ada paman monster bermata buta yang mau mencungkil mataku. Lalu, ada paman naga emas besar yang melindungiku. Paman monster bermata buta apa? Paman naga emas besar apa? Arwana? Bukan Arwana, dia seekor naga emas besar. Paman itu luar biasa. Seandainya dia ayahku, alangkah baiknya. Baiklah, kita pulang dulu. Apakah ayah kandung Nuan Bau sudah muncul? Luosu, selama bertahun-tahun, kau dan Jiang Tan sudah melakukan berbagai kejahatan dan ulah, membantai manusia serta mengisap naga. Pernahkah kau membayangkan hari ini akan datang? Dunia ini memang tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun kaum nagamu begitu kuat, namun bukankah kau tetap menjadi seekor ikan di atas talenan kami? 4 tahun lalu kau sempat lolos. Hari ini adalah hari ajalmu. Jika kau membunuhku, kau takkan pernah melihat Wen Yizhen lagi. Apa kau bilang? Wen Yizhen. Ya, tak ingatkah kau? Wen Yizhen yang telah melahirkan seorang putri untukmu kala itu. Jika kau membunuhku, kau takkan pernah bisa menemuinya lagi seumur hidupmu. Di mana putrinya? Zhen masih hidup? Jika hari ini kau meninggalkan kaum naga, jangan pernah kembali. Kaum naga akan menghapus namamu untuk selamanya. Tuanku, Nyonya, telah wafat secara mendadak. Tuanku, Di mana Wen Yizhen? Mana Wen Yizhen? Wen Yizhen. Tak kusangka kala itu, Zhen ternyata dijebak Luosu. Aku malah mencelakai ibu dan anak itu. Tuanku, kami telah menemukan Tuan Muda. Beliau ada di kediaman Wen, Kota Yi. Ayo, kita ke kediaman Wen menjemput putriku. Paman kecil, saat aku melihat paman naga emas besar rasanya aneh di sini. Saya nggak suka paman naga emas besar. Suka. Paman kecil, bisakah aku bertemu dia lagi? Kalau dia masih di Kota Yi, kita pasti akan menemuinya. Sudah malam, saatnya tidur. Andaikan aku bisa bertemu paman naga emas besar lagi, pasti menyenangkan. Aku juga ingin memperlihatkan naga emas kecilku kepadanya. Kakak sulung, paman naga emas besar, yang disebut Nuan Bau. Jangan-jangan dia adalah ayah kandungnya? Siapapun dia, Nuan Bau adalah anak dari keluarga Wen kita. Tak ada yang bisa membawanya pergi. Jika benar, ini waktunya kita membuatnya merasakan pukulan kita. Pak Su, bagaimana Anda sempat datang hari ini? Terakhir kali, Nuan Bau yang menolong saya di taman. Kali ini, saya yang tua datang khusus untuk berterima kasih pada kalian. Tak perlu memberi saya hadiah. Jadi Nuan Bau yang menolong Anda? Benar-benar kebetulan. Nuan Bau, kau harus menerima hadiah ini. Kakek datang kali ini tak hanya untuk berterima kasih padamu, masih ada satu permintaan lagi, ingin memohon bantuanmu. Saya kira, saya sudah mengerti
Apa yang hendak Anda katakan? Sui, Anda pun tahu, Zean kami sudah tertidur lebih dari 3 tahun. Surat peringatan kondisi kritis dari rumah sakit telah dikeluarkan berulang kali. Saya cuma berharap Nuan Bao dapat menyelamatkan Zean kami. Inilah mungkin peluang terbaik untuk Zean. Pak Su, terus terang, memang Nuan Bao memiliki kemampuan yang luar biasa, namun bagaimanapun ia masih anak-anak. Apakah ia mampu menolong? Belum bisa dipastikan. Saya mengerti. Kakek, saya bersedia menolong. Nuan Bao, inilah Paman Zean. Paman Zean memberi kesan yang begitu akrab, padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Kakek, apakah Paman Zean tengah tertidur? Zean sudah terlelap lebih dari 3 tahun lamanya. 3 tahun, sangat lama. Nuan Bao, kakek hendak memohon bantuanmu untuk membangunkan Paman Zean. Kakek Si memintaku untuk membangunkan Paman Zean. Baiklah. Nuan Bao, coba saja kalau terasa tak nyaman, beritahu aku. Jika tak berhasil membangunkan Paman Zean, tidak masalah, tak ada yang akan menyalahkanmu ya. Jika tetap tak bisa membangunkannya pun tak apa-apa. Coba saja. Paman, Kakek Su, aku mengerti. Bangunlah Om Zean. Bangunlah Om Zean. Om Zean, cepat bangun. Kalau terus tidur, kau tak akan pernah bangun lagi. Om Zean, sudah bangun? Siapa kau? Sudah 3 tahun, akhirnya kau bangun juga. Ayah. Syukurlah kau sudah bangun. Syukurlah sudah bangun. Nuan Bao, kakek berterima kasih. Kakek sungguh berterima kasih. Tak perlu berterima kasih. Kau Nuan Bao? Sudah sebesar ini. Zen pasti akan senang sekali melihatmu. Om Zean, kau kenal ibuku? Aku bukan cuma kenal ibumu. Waktu engkau lahir, aku bahkan pernah menggendongmu. Zean, apa yang kau katakan? Kau pernah bertemu Zen? Kapan dan di mana? Ini kisah panjang. Zen. Kakak Zean, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Ada apa? Kakak Zean, aku tahu kau adalah keturunan campuran klan naga dan manusia. Bayi yang kukandung sama sepertimu. Ayahnya adalah Jinyan dari klan naga. Jinyan? Dia ketua klan naga, berkepribadian tertutup dan dingin sejak lahir. Bagaimana bisa engkau terlibat dengannya? Lagi pula, Kakak Zean, soal aku dan Jinyan nanti akan kuceritakan. Sekarang ada yang memburuku, serta bayi yang kukandung. Selainmu, aku tidak tahu lagi siapa lagi yang bisa membantuku. dikejar, kelihatannya ini masalah serius. Begitu mereka tahu bahwa bayi yang dikandung Zen adalah anak Jinyan, mereka pasti akan datang merampasnya. Baiklah, kau bisa tinggal diam di sini dulu dengan tenang. Dorong. Zen melahirkan bayi perempuan. Ku beri ia nama panggilan, yaitu Nuan Bao. Ku harap bayiku dapat tumbuh di bawah sinar mentari yang hangat. Temukan Wen Yizhen beserta bayi yang dikandungnya. Hari ini akan kubuat Jinyan membayar hutang darah dengan darah. Siap. Zen, Jiangtan, dan Luo Shul sedang mengejar kita. Bawa dulu anak itu pergi. Aku akan menahan mereka di sini. Pergi. Luo Shul, jika kau mau balas dendam, hadapilah aku. Saat itu aku terluka berat. Aku hanya sempat melihat Luo Shul mengejar Zen. Saat aku berhasil menyusul, aku tepat menyaksikan Zen terjatuh ke jurang. Aku cuma menemukan gendongan palsu yang ia gunakan untuk menyembunyikan Nuan Bao di tanah. Ternyata, kau melakukan itu demi menyelamatkan Zen serta Nuan Bao. Paman Wen, Zen datang mencariku. Tak mau menyeret keluarga Wen. Ia pun tak berdaya. Lalu, setelah Zen jatuh dari tebing, Zen sepertinya dibawa pergi oleh seseorang. Aku turun mencari, namun jejaknya tak kutemukan sama sekali. Kemudian, aku pingsan dan baru sadar sekarang. orang yang barusan kau sebut, Jinyan dari klan naga, ternyata yang mereka incar adalah ayah Nuan Bao, tapi justru menyeret adikku. Kini Nuan Bao dalam bahaya, juga karena orang itu, Jiangtan dan Luo Shul berasal dari klan Duyung.
Mereka memperkuat diri dengan menelan kekuatan orang lain, agar makin kuat. Sedangkan kekuatan klan naga, mereka takuti, namun sangat mereka inginkan. Itulah sebabnya mereka memburu Jinyan juga Nuan Bao. Jika sedari awal mereka mencari Nuan Bao, mengapa baru sekarang ditemukan? Ini, Zuo Guanglongzui, harta karun klan naga, tak hanya memiliki kekuatan besar, tapi juga mampu menyamarkan auranya. Soal, mengapa mereka baru menemukan Nuan Bao sekarang? Aku pun tak tahu. Apakah ini karena kakak pernah meneliti kalung Nuan Bao? Oh begitu. Karena mereka sudah tahu jati diri Nuan Bao, maka mereka akan menyerangnya lagi di lain waktu. Kalian harus ekstra hati-hati. Paman Zean, apakah paman tahu di mana ayahku? Tadi kau bilang, Zen dibawa pergi. Mungkinkah dia dibawa ke klan naga oleh pria itu? Aku pun tak tahu. Namun, ayah Nuan Bao seharusnya berada di klan naga. Soal lokasi klan naga, aku masih harus menyelidikinya. Setelah kutemukan, pasti akan kukabari kalian. Nuan Bao, aku tahu aku salah. Bisakah kau membuat ayah dan ibuku tak jadi bercerai? Apa itu perceraian? Artinya berpisah. Nanti aku cuma bisa ikut ayah, kata ibu-ibu. Akan datang lagi menemuiku. Nuan Bao, kamu sangat hebat. Bisakah kau membuat ayah dan ibuku tidak berpisah? Sepertinya aku tak bisa. Jangan menangis, kau masih bersama ayahmu. Kalau kau rindu ibumu, kau bisa menemuinya. Aku juga rindu ibuku. Aku bahkan tak tahu ia di mana. Kalau kau rindu ibumu, aku tak keberatan kalau kau menganggap ibuku sebagai ibumu. Aku tak mau. Aku punya ibuku sendiri. Aku sama sekali tak mau ibumu. Kau tak mau. Aku juga tak mau memberikannya padamu. Bagaimana kalau Keksin menginap beberapa hari di rumah tua? Ini pertama kalinya paman kecil bersikap selembut ini padaku. Hore, kakak bisa tidur. Bareng aku bisa berbagi tempat tidur dengannya. Siapa yang mau tidur denganmu? Aku sudah besar, aku bisa tidur sendiri. Kakak, ada apa? Ayah dan ibu bertengkar setiap hari. Mereka akan bercerai. Aku menangis setiap malam. Tapi saat bersama Nuan Bao, aku sama sekali tak ingin menangis. Hanya sedikit haus. Tunggu sebentar. Aku akan menuangkan air untukmu. Ini putriku, dan Zen. Paman Naga Emas, apa yang akan paman lakukan kepada kakak? Nak, kau? Aku bukan nak, aku Nuan Bao. Paman Naga Emas, paman jangan berbuat jahat ya. Paman bukan penjahat. Ini putri paman. Kakak kan putri paman sepupu. Bagaimana mungkin kakak putri paman? Putri paman sepupu? Kalau begitu putriku... Paman Naga Emas, apa yang terjadi dengan paman? Tidak bagus, ini berbahaya. Paman Naga Emas sangat sulit disembuhkan. Tuanku. Nuan Bao. Nuan Bao, mengapa tidur di lantai? Paman kecil, apakah Paman Naga Emas Agung baik-baik saja? Siapa Paman Naga Emas Agung? Nuan Bao? Siapa sebenarnya Paman Naga Emas Agung yang kau sebut, Nuan Bao? Benarkah? Lukaku sudah pulih? Apa yang sesungguhnya terjadi semalam? Begitu bawahan datang, saya mendapati Anda pingsan di tanah, dan ada seorang bocah di dekat Anda. Sebelum aku pingsan, aku sempat merasa ada yang sedang mengobati lukaku. Apakah dia putriku? Chukyong. Siap. Ikuti aku ke keluarga Wen. Kali ini kita akan datang secara resmi. Aku telah menemukan jejak klan naga. Bagus. Aku akan segera membawa Nuan Bao ke sana. Pertama, mencari ayah Nuan Bao. Kedua, barangkali Zen berada di klan naga. Paman besar, akankah kita bertemu ayahku?
Nuan Bao tak ingin menemuinya. Nuan Bao ingin bertemu ayah. Paman besar, apakah ayah bersedia menemuiku? Apakah dia tidak akan menyukaiku? Nuan Bao, jika ayahmu tidak menyukaimu, paman akan mengajakmu pulang. Mulai saat itu kita tak akan mengakuinya lagi. Ya, Iya. mari. Long Zhu Jinyan bersama bawahannya Chu Qiong mengunjungi teman lama. Awalnya, aku dan Zhen seharusnya datang bersama untuk menengok kalian berdua, namun karena sesuatu hal, jadi tertunda sampai sekarang. Mohon pengertian kalian berdua. Mama, suami yang akan kunikahi kelak tentu harus lebih tampan daripada papa dan semua kakak. Mama, aku belum bisa memberitahu mama siapa dia. Tapi kalau mama bertemu dengannya, mama pasti akan menyukainya. Berapapun biayanya, aku harus mempertahankan anak ini. Sebab, ini adalah anakku dengan dia. Zhen? Sebenarnya, bagaimana kamu dan Zhen bisa bertemu? Apa kamu mengusiknya? Aku dan Zhen bertemu 5 tahun lalu. Waktu itu, aku diserang orang, dan dia yang menyelamatkanku. Tuan, bangun. Apakah Anda baik-baik saja? Tuan, bangun. Tolong aku. Usai berpisah dengan Zhen, aku diburu dan diserang oleh Jiang Tan dan Luo Su. Setelah mengalahkan mereka berdua, awalnya aku hendak mencari Zhen. Sayangnya, aku malah dibawa pulang ke klan naga oleh ayahku. Jinyan, aku beri kau 2 pilihan. 1. Tinggalkan Wen Yizhen. 2. Terima cambuk guntur, dicambuk 100 kali, dan diusir dari klan naga. Aku pilih yang kedua. Kau? Tuanku, Nyonya wafat mendadak. Tuanku, tuanku. Mendengar berita buruk itu, aku kehilangan hasrat untuk hidup. Karena itu aku disegel di klan naga, hingga aku merasakan aura liontin naga Zuo Guang. Saat itu segelku terlepas dan aku keluar. Akulah yang bersalah pada Zhen. Aku gagal menjaga ibu dan anak itu. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku kepada anakku. Jadi begitu ceritanya. Lalu, di mana putriku? Namanya Nuan Bao. Benarkah itu dia? Sekarang Nuan Bao ada di mana? Bisakah aku menemuinya? Kau terlambat. Nuan Bao tahu kaulah ayahnya. Ia sudah pergi ke klan naga untuk mencarimu. Pergi ke klan naga? Ayahku memang tak suka manusia. Aku takut Nuan Bao dalam bahaya. Berani sekali kalian. Ini wilayah klan naga. Orang luar dilarang masuk tanpa izin. Pelanggar akan dihukum mati. Mohon maaf, tolong sampaikan pesan kami. Kami ingin bertemu ketua klan kalian, Jinyan. Ketua klan kami, kalian manusia hina pikir bisa menemuinya begitu saja? Memangnya dia bisa ditemui sembarang orang? Kami mencari ketua klan naga. Ada urusan sangat penting. Dia putri ketua klan naga. Jelas-jelas gadis ini, manusia biasa. Mana mungkin ia punya hubungan dengan ketua klan kami? Kudengar kalian manusia senang cari masalah. Sekarang bahkan menimpa ketua klan kami. Kalian ingin bertemu ketua klan kami, tapi tidak punya alasan yang lebih baik. Siapa yang tak tahu? Ketua klan kami. Seumur hidup, paling benci pada kalian. Manusia biasa. Mana mungkin ia terkait dengan kalian? Segera pergi, jika tidak, jangan salahkan kami bila bertindak kasar. Aku tak akan pergi. Aku mau bertemu ayahku. Tak tahu diri. Zean, kau baik-baik saja? Berani-beraninya kalian menggangguku, Paman Zean. Tangkap mereka. Ada penyusup di klan naga. Sekarang, kedua sesepuh terhormat
Merekalah yang menerobos ke wilayah naga dan melukai kami. Entah kenapa anak ini membuatku merasa amat familiar. Omong kosong, jelas kalian... Kenapa aku tak bisa bicara? Selama bertahun-tahun, kami bangsa naga dan kalian manusia tak pernah saling mengusik dan selalu hidup damai. Tak kusangka, hari ini kalian justru mengusik wilayah kami. Mereka yang lebih dulu menyerang Paman Zean, baru aku bertindak. Aku juga tak berniat mengusik kalian. Aku hanya mau bertemu ayahku. Siapa ayahmu? Jin Lau, anak ini entah percaya kata siapa, terus bilang kalau kepala suku adalah ayahnya, benar-benar sembarangan cari kerabat. Pantas aura bocah ini begitu akrab. Sepertinya Jin Yan telah menerobos segel dan pergi demi dia. Tak mungkin, katanya bertahun-tahun lalu, perempuan itu dan bayi dalam kandungannya sudah tiada. Bocah ini sama sekali tak punya aura naga. Mustahil putri kepala suku. Aura kakek ini ternyata persis dengan Paman Naga Emas Agung. Kakek, bisakah kakek melepaskan pamanku dan Paman Zean? Benar, dia keturunan Jin Yan. Anak ini ternyata putri klan naga. Masih hidup rupanya. Kurus dan lemah, bahkan tak sebanding dengan seujung jari anak naga kami. Darah campuran manusia dan naga tak seharusnya ada di dunia ini. Bocah ini hanya akan menodai darah klan naga kami. Menodai? Bukan aku yang merendahkan klan naga kalian, tapi kalian malah merendahkan kami, manusia. Kalau bukan karena Jin Yan, adikku tak akan lenyap tanpa jejak. Katakan padaku, di mana Jin Yan? Diam, manusia biasa saja. Berani bicara padaku seperti itu. Jangan berani mengusik Paman Sulung. Kalung naga Zuoguang. Pantas saja tadi aku tak merasakan aura gadis ini, rupanya tersembunyi oleh kalung naga Zuoguang. Dulu tak ditemukan kalung naga di ketua klan. Ternyata diberikan pada anak ini. Ketua Jin, kalung naga Zuoguang adalah pusaka teragung klan naga kami. Hanya pewaris klan naga yang berhak memakainya. Hari ini, tidak boleh sama sekali jatuh ke tangan anak haram ini. Aku bukan anak luar nikah. Aku punya ayah dan ibu. Aku bukan anak luar nikah. Keluarga naga hanya memiliki satu garis keturunan dan cuma memiliki satu anak. Ibumu menggoda kepala keluarga, kemudian melahirkanmu. Itu memalukan bagi kepala keluarga dan juga mencoreng nama keluarga naga. Konon, keluarga naga kuno punya kemampuan mengendalikan angin serta memanggil hujan. Karena kalian menolak Nuan Bao, kami pun tak ada alasan untuk berlama-lama di sini. Tunggu. Kalian boleh pergi, namun anak ini harus tetap di sini. Kalian tidak menyukaiku. Aku tak mau tinggal di sini. Karena kau telah mengenakan liontin naga Zuguang, maka kau adalah pewaris keluarga naga. Kau harus menetap di keluarga naga. Tetua Jin, bocah ini berdarah setengah manusia setengah naga, bukan garis murni. Bagaimana mungkin ia mewarisi keluarga naga kita? Liontin naga Zuguang sudah memilihnya sebagai pemilik. Dialah penerus keluarga naga. Lagi pula, walau ia berdarah setengah manusia setengah naga, dia tetap cucu kandungku. Ternyata kakek ini adalah kakek Nuan Bao? Apakah kau benar-benar kakekku? Benar, akulah kakekmu. Kalau kau memang kakekku, mengapa selama ini tak mencariku? Selama ini, aku bersama ayahmu, tak tahu kalau kau masih hidup di dunia ini. Andai kata kami tahu kau tertinggal di luar, aku pasti mencarimu hingga ke ujung dunia, dan membawamu kembali. Di mana ayahku? Dia tak ada di sini kan? Dia? Ketua Jin, seseorang menerobos masuk. Kalian yang membawa mereka ke sini, bukan? Bukan kami. Terima kasih sudah menunjukkan jalan pada kami, hingga kami dapat dengan mudah menemukan markas klan naga. Ternyata kalian sekongkol. Sekarang, kalian tetap hendak bilang apa? Kami sama sekali tak bekerja sama dengan paman buta dan jahat itu. Dia benar-benar kejam. Terakhir kali dia bahkan ingin mencungkil mataku. Siapa yang akan percaya padamu? Baru saja kalian masuk, mereka langsung mengekor di belakang. Jelas kalian satu kelompok. Cukup. Jiang Tan, kau telah bersusah payah mencari tempat ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jin Shifan, berikan liontin naga Zuguang, maka akan kubiarkan kau mati dengan utuh. Bertahun-tahun lamanya, kau tetap berniat jahat. Zuguang Longzui merupakan pusaka klan naga kami. Bagaimana mungkin kalian, klan duyung rendahan ini, berani menginginkannya? Sayangnya, klan naga yang diagung-agungkan hari ini akan hancur di tangan klan duyung rendahan ini. Habisi mereka semua, jangan biarkan satu pun tersisa.
Energi kehidupan klan naga memang murni. Dan mereka, jangan biarkan seorang pun lolos. Di aula ada pintu belakang, bawa dia keluar. Anakku, jika kau menemukan ayahmu, katakan padanya bahwa dia adalah putraku, yang paling kubanggakan seumur hidupku. Nuan Bao. Bocah ini tak hanya memiliki kekuatan kuno untuk memanggil angin dan hujan, tapi juga kemampuan istimewa yang sangat kuat. Bocah belum genap 4 tahun, sudah sebegitu hebat. Dialah jenius pertama klan naga kita dalam ratusan tahun terakhir. Pantas saja aku tak bisa menemukannya. Rupanya tersembunyi di tubuhmu. Siapa sebenarnya kau berani-beraninya menyentuh putriku? Ya ampun. Jinyan, kenapa dia di sini? Paman Naga Mas Agung. Itu kepala suku. Kepala suku datang menolong kita. Aku bukan paman. Aku adalah ayahmu. Maaf, ayah datang terlambat. Ayah tak akan membiarkanmu terluka lagi. Ayah memang terlambat. Tapi bisakah ayah membantuku balas dendam? Dua paman ini jahat. Paman buta mau mencungkil mataku dan juga melukai kakek. Kau yang mau mencungkil mata putriku? Lausu. Tuan, cepat pergi. Jangan pikirkan aku. Jinyan, lain kali aku pasti akan membunuhmu. Cepat pergi. Di mana Wen Yizhen? Katakan. Sepanjang hidupmu, kau tak akan pernah mengetahui di mana Wen Yizhen. Paman Naga Mas Agung, benarkah ayah itu ayahku? Aku benar-benar ayahmu? Nuan Bao, dulu ayah tak mengenalimu, dan juga belum bisa mendampingimu dengan baik. Bisakah kau memaafkan ayah? Bisakah kau memaafkan ayah? Kakek bilang, ayah tak tahu kalau aku masih hidup. Jadi, aku memaafkan ayah. Dulu, kau meninggalkan klan naga demi seorang perempuan. Sekarang kau kembali untuk apa? Untuk menyelamatkan putriku. Namamu telah dihapus dari klan naga. Kau tak berhak kembali lagi. Pemimpin klan, kakek Jin hanya sembarangan bicara. Saat itu, ia juga sedang emosi. Baru saja bilang akan mengusirmu dari klan naga. Selama ini kau terperangkap di Gletser. Dia juga sering mengunjungimu. Penatua Zuo. Ayah, kakek tidak berkata jujur. Tadi beliau memintaku menyampaikan pada ayah setelah bertemu bahwa ayah adalah putra yang paling ia banggakan seumur hidup. Putra yang paling ia banggakan seumur hidup. Aku ada urusan. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Terima kasih atas perhatian kalian berdua, para penatua, terhadap ayahku. Baik. Tadi, kami berbicara terlalu banyak. Mohon Tuan Muda memaklumi. Aku tak akan mempermasalahkan kalian. Terima kasih pemimpin klan Jin, karena telah menyelamatkan harta keluarga Wen. Kakak ipar terlalu sopan. Nuan Bao ini juga harta kesayanganku. Siapa yang kau panggil kakak ipar? Apa aku sudah mengakui kau sebagai adik ipar? Pemimpin klan Jin memang terlampau akrab, tapi untuk panggilan kakak ipar, sebaiknya jangan dulu. Lagi pula adik perempuanku. Belum menikah denganmu. Kakak ipar terlalu sopan, cepat atau lambat, kita akan jadi keluarga. Nuan Bao, kau mau pulang atau tetap di sini? Nuan Bao, tak perlu bingung. Ayah dan ibu juga berharap kau bersama keluarga Wen. Sini, biar paman peluk. Kakak ipar, aku ingin bicara sedikit lagi dengan ayahku. Tolong tunggu sebentar di sini. Silakan. Kau mau membawa Nuan Bao meninggalkan klan naga? Kau tahu dia memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Dia sudah jauh melampauimu dulu. Dia pewaris klan naga, serta satu-satunya harapan klan naga. Aku tahu. Namun beban klan naga terlampau berat. Aku dan ibunya, kami sama-sama berharap ia punya masa kecil yang ceria. Karena itu dia tak cocok untuk klan naga. Jadi kau menyalahkanku karena terlalu keras padamu dahulu? Aku tak pernah menyalahkan Anda. Kalau bukan karena Anda, baik klan naga maupun aku,
Mungkin sudah lenyap. Aku tak ingin putriku seperti diriku, memikul beban sebesar itu. Aku hanya ingin ia tumbuh bahagia. Baiklah. Nanti kita bahas lagi setelah ia dewasa. Ia memegang batu cahaya naga, Jiang Tan tak akan berdiam diri. Aku pasti akan menjaganya. Ayah, jaga diri. Sayang. Sayang, Senangnya kau sudah pulang. bayi nenek akhirnya pulang. Jangan tinggalkan nenek lagi. Pasti lapar ya? Kemari. Nenek sudah menyuruh orang menyiapkan hidangan favoritmu. Ayo kita makan ya. Jinyan, malam ini kita minum sampai puas. Ayo. Ayo. Semua anggota keluarga Wen jago minum. Kalau kau ingin jadi bagian dari kami, maka kau harus minum lebih banyak daripada kami. Tetua Jin, bagaimana menurutmu? Dengan senang hati. Mari minum. Minuman ayah enak. Nak, anak kecil tak boleh minum alkohol. Sudah cukup? Biarkan saja mereka. Kita ke atas untuk bersih-bersih. Ayo. Ternyata naga. Benar-benar kuat minum? Ya. Ayo. Ayo. Lanjutkan. Semua anggota klan naga jago minum. Aku terkenal tak terkalahkan soal minum. Kau harus membawa Zenzen pulang. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Aku pasti akan membawa Zenzen pulang. Oh, satu lagi. Kau tak boleh membawa Nuan Bao. Dia hartaku yang paling berharga. Kalau kau membawanya pergi, aku akan melawanmu sampai mati. Nuan Bao hidup nyaman di rumahmu. Aku tak akan membawanya. Semua anggota keluarga Wen jago minum. Aku juga sanggup. Sepertinya cukup. Bayiku hilang. Aku tengah bersiap memandikannya. Aku hanya pergi sebentar untuk mengambil air di kamar mandi. Saat aku kembali, dia sudah tak ada. Kenapa anak ini minum alkohol sebanyak itu? Perlukah kita segera membawanya ke rumah sakit? Tak apa. Biarkan dia tidur lelap. Setelah istirahat sejenak pasti membaik. Malam ini biar aku yang menjaganya dulu. Kau pulang saja dan istirahatlah. Kebiasaannya suka minum ini, ternyata persis seperti aku. Ayah, Iya. Ayah ada di sini. Gue Bao, tidurlah nyenyak. Anakku jangan lagi diam-diam minum alkohol. Mengerti? tak minum. Tak minum. Aku tak akan minum alkohol lagi nanti. Ayah juga tak minum. Kakek tak minum. Paman-paman pun jangan minum lagi. Sakit kepala. Baik. Kita tak ada yang minum alkohol lagi. Baik. Tuan dan Nyonya, Nona Dingmin membawa, sepasang suami istri datang, katanya mereka paman dan bibi Nona kecil,
ingin menemui nona kecil. Nuan Bao, paman akhirnya bisa bertemu denganmu. Sini. Pergi. Paman kecil hebat. Xiaobei, ini paman dan bibi yang telah membesarkan Nuan Bao. Mereka sangat berjasa dalam mengasuh Nuan Bao. Kenapa kamu main tangan? Paman besar, bibi besar. Hari ini, saya membawa mereka hanya untuk membuat kalian melihat siapa Nuan Bao sebenarnya. Dia hanya orang yang tak tahu budi dan tak tahu malu. Kamu ini siapa? Apa hakmu untuk memutarbalikkan fakta di sini? Apa yang sudah mereka lakukan pada Nuan Bao? Kamu tahu? Kau tak tahu apa-apa. Jadi tutup mulutmu. Tuan Gu, saya pamannya Nuan Bao, yang telah membesarkannya bertahun-tahun. Kalaupun tak banyak berjasa, setidaknya kami sudah berusaha. Usaha apa maksudmu? Maksudmu memukul atau memaki Nuan Bao? Atau serakah ingin merebut rumah Nuan Bao, bahkan mengusirnya? Tuan Wen, Anda salah paham, salah paham. Mana berani kami menyentuh Nuan Bao? Kami hanya mendidik anak dengan lebih disiplin. Sejak kecil, Nuan Bao memang susah diatur, bahkan suka mencuri barang. Menurut Anda, di umur semuda ini, tak bolehkah kami menegurnya dengan tegas? Kalau nanti dia dewasa, bukankah akan merepotkan masyarakat? Kami pun demi kebaikannya. Benar, anak ini masih kecil, harus dididik dengan tegas. Kalau tidak, saat dia besar nanti, bukankah dia akan menyalahkan kami sebagai orang tua? Ketat bagi kalian berarti memukulinya sampai babak belur, hingga sekujur tubuhnya penuh luka? Luka apa? Saat saya menjemput Nuan Bao, tubuhnya penuh lebam, dipukuli dengan tongkat di sudut rokok. Mereka bahkan mengurung Nuan Bao di balkon, benar-benar biadab. Berani-beraninya menyakiti anakku. Mencari masalah. Ini pasti kesalahpahaman. Kami benar-benar tidak mungkin menyakiti Nuan Bao. Ya. Mana berani kami menyakiti Nuan Bao? Sebelumnya dia mencuri uangku, aku hanya terpancing emosi, aku cuma menamparnya pelan 2 kali. Aku tidak mencuri apapun. Aku tidak mengambil uang. Lihatlah, ini jelas uang yang kami temukan di tubuhnya, dia tetap saja tidak mau mengaku. Anak ini memang doyan berbohong. Itu diberi oleh paman kecilku. Aku tidak mengambil punyamu. Bukan begitu? Mana ada kebetulan seperti itu? Kalau bukan kamu yang mengambil uang ini, lalu siapa pelakunya? Siapa yang ambil? Tanya saja pada putramu. Memang aku yang mencurinya. Memangnya kenapa? Ibu bilang semua barang di rumah ini milikku. Nuan Bao, anak tanpa asal-usul ini, sekarang hidupnya lebih enak dariku, aku juga mau hidup nyaman. Barang itu milikku. Punyaku. Sayang, diamlah. Tangkap mereka, antar ke kantor polisi. Jangan. Aku tak mau ke kantor polisi. Aku tidak mau. Tunggu. Kapan kalian mengadopsi Nuan Bao? Dulu. Paman, Nak, apa yang kau lakukan? Paman, hanya paman yang bisa menolongku. Aku pasti akan kembali menjemputnya. Kalau aku tak kembali, tolong bantu aku antar anak itu ke keluarga Wen. Keluarga Wen yang mana? Andai saja dulu kakek yang tahu tentang keluarga Wen kami tak akan secara kebetulan melewatkan Nuan Bao selama bertahun-tahun itu. Zhen mengirim Nuan Bao pergi, lalu sendirian kembali menolong Su Zean, dan akhirnya jatuh ke tangan Jiang Tan. Ayo. Mulai saat ini, hidup kalian akan lebih sengsara daripada mati. Ding Minjia, ini yang kau ingin aku lihat? Kakak, itu, pasangan-pasangan itu, mereka telah menipuku. Mana aku tahu, mereka sekejam itu, akan menyiksa Nuan Bao. Mereka memang kejam, tapi kau juga tak lebih baik. Dulu kau selalu menyasar Zhen, serta menjelekkan namanya di luar, kau kira kami tak tahu? Xiaobei, aku... Ex Sun Yange menikahi istri sepertimu? Sungguh malang. Kalian hanya merendahkanku, lalu bagaimana dengan dia? Apa dia jauh lebih baik dariku? Wen Yizhen mendapat lelaki pesolek yang hanya menumpang hidup, bahkan hamil muda. Dia jelas lebih rendah dariku. Cukup, hubungi Wen Sunian sekarang. Jika dia tak menceraikan perempuan itu, dia tak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Wenku. Kalian tak bisa memperlakukan aku seperti ini. Bagaimanapun aku putri sulung keluarga Ding. Keluarga Ding? Sejauh pengetahuanku, grup Ding selalu berebut lahan Zuyan itu. Maaf, lahan ini tak bisa kuberikan. Siapa kau kira dirimu? Apa hakmu berkata begitu? Dia memang bisa. Lihat saja sendiri. Lagi pula, seluruh lahan mal grup Ding kalian adalah miliknya. Mayoritas proyek properti di seluruh kota Yi milik keluarganya. Tidak mungkin. Mana mungkin dia bos miliaran yang misterius itu?
Beberapa tahun lalu, seorang bos misterius bernilai miliaran nyaris membeli setengah properti di kota Yi. Ternyata dia adalah pria Wen Yizhen, ayah dari anak di luar nikah, Nuan Bao itu. Sekarang aku cukup memenuhi syarat kan? Mulai saat ini, seluruh dunia bisnis Huaxia dilarang bekerja sama sedikit pun dengan grup Ding. Itu perintahku. Selesai. Tuan Jin, aku salah. Aku tak akan berani lagi. Kumohon, tolong ampuni keluarga Ding. Nuan Bao, demi Xin Xin, maafkan aku ya. Ding Minjia, semua ini ulahmu sendiri. Selama bertahun-tahun, keluarga Ding kalian bersandar pada keluarga Wen kami, bertindak semena-mena. Hari ini cukup sampai di sini. Kalian singkirkan dia. Aku salah, Paman. Paman, aku salah. Aku keliru. Tolong maafkan kami. Ayah, apakah kakak Xin takkan punya ibu lagi? Nah, tidak setiap ibu layak disebut ibu. Bagi Wen Kexin, tanpa ibu macam ini, justru keberuntungan besar. Nak, ayah temani kamu main, ya? Ya. Anak pintar. Nuan Bao, tunggu ayah jemput ibu pulang. Hendak berangkat? Saatnya menuntaskan urusan dengan Jiang Tan. Zhen satu-satunya adikku. Apapun yang terjadi, keluarga Wen akan selalu di sisinya. Dia pun satu-satunya istriku. Satu-satunya ibu bagi Nuan Bao. Aku pasti akan membawa Zhen pulang. Aku sudah mengalihkan semua asetku atas nama Nuan Bao. Bila aku dan Zhen tak kembali, maka kumohon, besarkan Nuan Bao sampai dewasa. Aku tak mau dengar kata jika. Aku akan menanti Zhen. Dan kau kembali, Nuan Bao tak boleh tanpa kedua orang tuanya. Baik. Kumohon padamu, tolong lindungi Nuan Bao hingga ia dewasa. Ayah malah meninggalkanku sendiri demi mencari ibu. Ada. Aduh, Nuan Bao. Celaka. Nuan Bao hilang. Nuan Bao. Di mana istriku Wen Yizhen? Di mana dia? Jika engkau ingin tahu di mana dia, serahkan Zuo Guanglong Zui padaku. Mustahil. Bila Zuo Guanglong Zui jatuh ke tangan Jiang Tan, dia akan menyerap kekuatannya dan takkan ada yang mampu melawannya. Kalau begitu, meski harus mati, takkan kubocorkan keberadaan Wen Yizhen padamu. Ayah, Nuan Bao, kenapa kau di sini? aku juga mau mencari ibu. Aku tadi mendengar semua percakapan ayah dengan orang jahat ini. Kalau kuserahkan Zuo Guanglong Zui padamu, kau akan bilang di mana ibu kan? Benar. Kau cuma perlu memberikannya padaku, lalu akan kuberitahu engkau. Tapi bagaimana aku yakin ucapanmu itu benar atau tidak? Waktu itu, Wen Yizhen terjatuh dari lereng gunung. Akulah yang membawanya pergi. Tuan, kenapa menyelamatkannya? Selama Wen Yizhen berada di tanganku, Jin Yan tak akan berani bertindak gegabah. Apapun yang kuinginkan, suatu hari pasti akan kudapat. Bocah, serahkan itu padaku, maka akan kuberitahu di mana ibumu. Nuan Bao, jangan. Ambil ini. Zuo Guanglong Zui, akhirnya kudapatkan. Ayah belum bilang padaku, ibu ada di mana? Ibumu berada di hutan sebelah sana, di ruang rahasia. Nuan Bao. Ayah, tenang saja, dia sudah mendapatkan Zuo Guanglong Zui, tetap saja tak berguna. Ayo. Di dunia ini, siapa lagi yang sanggup menghalangiku? Zhen? Ibu! Zhen? Aku bersama putri kita
datang mencarimu Zen. Bangun, Zen. Ibu. Ibu. Ayah, letakkan ibu. Aku tahu cara menyelamatkan ibu. Ini ilmu penyembuhan milik klan naga kuno. Konon ilmu ini bisa membangkitkan orang yang telah tiada. Zen. Jinyan? Benarkah ini kau? Tidak kusangka. Aku masih sempat bertemu denganmu lagi. Ibu. Ibu, ini aku, Nuan Bao. Nuan Bao. Putriku, Nuan Bao. Melihat kalian sekeluarga bersatu kembali, aku benar-benar terharu. Melihat kalian bertiga kembali bersama seperti ini lagi, aku sangat terharu. Jiang Tan, kau sudah mendapat yang kau mau? Apalagi yang kau cari? Ingin apa? Jelas untuk membunuhmu, agar menyingkirkan masalah di masa depan. Jangan berani-berani mengusik ayah dan ibu. Hah? Kenapa aku tak bisa bergerak? Liontin naga zuguangku. Kekuatanku. Zuguang Dragon Pendant. Ternyata, dia mengakui tuan barunya. Ayah, ibu. Akhirnya kutemukan kalian. Nuan Bao. Yizen,